Gubernur Riau Samsuar Senin pagi meninjau sejumlah sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sederajat di Kota Pekanbaru yang telah melaksanakan belajar tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. Saat peninjauan ini, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pendidikan Riau Zul Ikram, Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir, dan juru bicara Satgas COVID-19 Dr. Indra Yaufi. Sekolah yang ditinjau Gubernur diantaranya SD Negeri 36 Pekanbaru, SMP Negeri 4 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru, dan SMK Negeri 2 Pekanbaru, termasuk MTS dan MI Uwasi Al-Kormi Pekanbaru. Dari tinjauannya di sekolah SD, SMP, SMK di Pekanbaru, Gubernur melihat seluruh guru di sekolah tersebut telah menjalankan aturan protokol kesehatan sesuai dengan arahan Satgas COVID-19, termasuk arahan Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Artinya, sekolah telah mematuhi aturan-aturan yang telah dianjurkan. Selain itu, dalam kesempatan itu, Gubernur juga meminta sekolah agar guru-guru harus dilakukan vaksinasi COVID-19. Hari ini saya sengaja meninjau sekolah-sekolah yang telah membuka di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Jadi, kami melihat dari SD, SMP, SMA, SMK, dan insya Allah nanti kita akan meninjau madrasah juga. Bahwa Bapak Ibu guru sini telah menerapkan sesuai apa yang diarahkan oleh Satgas, ya, diarahkan oleh Menteri, baik Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Dalam rangka tentunya sekolah boleh dibuka dan ada aturan-aturan yang harus dilalui oleh sekolah-sekolah, ya, dengan cara 50%, kemudian juga secara bergiliran terbatas. Dan pembelajaran juga hanya 2 jam. Nah, kita sudah melihat tadi, hari ini juga kita bisa melihat anak-anak yang sedang ujian di SMK ini. Jadi artinya kami telah melihat dan tadi juga memberitahukan kepada Bapak Ibu guru harus wajib divaksin semuanya. Agar nanti tidak ada Bapak Ibu guru mungkin menularkan pada anak atau anak yang menularkan Bapak Ibu guru. Dan sampai saat ini, alhamdulillah sekolah-sekolah yang buka ini belum ada terjadi penularan COVID-19. Pas selain Pekanbaru, daerah mana saja yang sudah buka sekolah? Ya, sekarang udah semua daerah udah buka sekolah. Nah, cuman ya cara bukanya seperti ini. Maka hari ini saya lihat, kalau contoh Pekanbaru buat seperti ini sudah bagus, harapan saya semua kabupaten kota juga harus seperti ini. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar meminta sekolah tidak memaksakan siswa untuk belajar tatap muka jika orang tua siswa keberatan. Hal ini ditegaskan Gubernur Senin pagi saat meninjau sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru. Lebih lanjut, Gubernur mengatakan masalah sekolah di masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat sudah memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih apakah belajar tatap muka terbatas atau secara daring. Di samping itu, Gubernur juga menyarankan agar Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kota sampai Kecamatan untuk melakukan pengawasan sekolah yang melaksanakan belajar tatap muka terbatas tersebut. Ya, kan diberikan keleluasaan kepada orang tuanya. Kan sudah sampai ke Menteri. Kalau misalnya ada orang tuanya keberatan, tidak ada masalah. Ya, bisa belajar di daring. Ya, jadi tidak dipaksakan harus sekolah di sekolah. Itu sudah diberikan keleluasaan untuk memilih. Itu. Kalau keterlibatan dari tim COVID sendiri, Pak, dalam melakukan pengawasan agar tetap sekolah berjalan? Ya tetap, jadi tim COVID Satgas, ya tentunya Satgas yang ada di kota, jadi masing-masing kabupaten, silakan aja untuk melakukan pengawasan. Dan tadi juga kita lihat sekolah juga, mereka juga menyiapkan tim Satgas COVID-nya. Jadi bukan hanya Satgas di kecamatan, di kabupaten atau kelurahan atau provinsi, tapi mereka juga di sekolah pun membuat tim Satgas penanganan COVID. Dan juga UKS-nya juga bisa berperan. Ya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hingga kini telah memasang 1.910 titik lampu smart system. Ribuan lampu tersebut dipasang di berbagai titik lokasi. Seperti halnya disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso melalui Kasih Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru M. Ansar.
Disebutkan Ansar, titiknya antara lain berada di Jalan Sudirman, Jalan Parit Indah, Jalan Harapan Raya, Jalan Juanda, serta juga Jalan Sekolah dan Jalan Pangeran Hidayat, serta Jalan Purwodadi, dan beberapa titik lainnya di wilayah Rumbai. Sementara untuk tahun ini, menurutnya anggaran untuk penggantian lampu hemat energi tersebut masih belum diakomodir melalui APBD murni dan kemungkinan baru akan dialokasikan lagi di dalam APBD perubahan. Sekarang sudah lakukan peremajaan LED, smart system dan PGD itu ada sekitar 1.900 titik. Kalau jumlah lampu jalan Pekanbaru ini kan 37.000. Artinya sampai hari ini baru 1.910. Kalau dipresentasikan 5%. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Meski sudah dimekarkan sejak awal tahun lalu, namun hingga kini kode wilayah untuk kecamatan hasil pemekaran di Pekanbaru masih belum ditetapkan oleh Kemendagri. Karena itu pula hingga kini administrasi kependudukan untuk warga yang berada di Kecamatan Pemekaran masih mengikuti kecamatan lama. Kepala Bidang Pelayanan Disduk Capil Kota Pekanbaru, Murdinal Guswandi menjelaskan, nomor kode wilayah untuk kecamatan yang dimekarkan sebenarnya telah ada. Namun untuk masuk ke dalam sistem informasi administrasi kependudukan mesti ditetapkan terlebih dahulu oleh Kemendagri. Dan pihak Disduk Capil sendiri menurutnya telah berulang kali mempertanyakan hal ini kepada Kemendagri. Namun sampai saat ini masih diminta untuk menunggu. Karena ketetapan Kemendagri tersebut dikeluarkan secara kolektif bersamaan dengan ketetapan kode wilayah daerah lain yang berada di seluruh Indonesia. Jadi formalnya ini kan bukan kita aja nih, ada di Indonesia ada banyak kecamatan. Nah, untuk legalitas formal itu harus ditetapkan dengan Kemendagri. Jadi berkenaan dengan kode angka-angka itu sudah ada dan kita sudah dapat surat sejak 5 Januari. Ada suratnya 5 Januari yang telah ditandatangani untuk kode-kode wilayah yang telah dimekarkan Pekanbaru dan wilayah-wilayah seluruh Indonesia yang pemekaran yang bersamaan. Nah, terus masalahnya adalah untuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ini kan berhubungan dengan aplikasi SIA namanya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, di SIA itu ada berupa aplikasi yang akan nanti contoh operator akan entry data orang, data masyarakat sesuai dengan kode-kode itu. Nah, itu memang belum masuk sampai saat sekarang ke aplikasi. Di lain pihak, Murdinal juga memastikan kepada masyarakat jika administrasi kependudukan yang dimiliki warga kecamatan sebelum dimekarkan masih tetap berlaku. Sebab di sistem informasi administrasi kependudukan masih belum ada perubahan elemen data. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.